Selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda pada pagi hari ini? Senang sekali saya Ibnu Fadil dapat menemani Anda di Berita Kaltim hari ini. Sejumlah informasi penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut di antaranya. Gempa berkekuatan 4,8 skala Richter guncang Tarakan hingga menyebabkan pasien rumah sakit diungsikan keluar ruang perawatan. Seorang pegawai kantor desa di Kutai Timur ditangkap penyidik Kejaksaan Negeri karena diduga menilap dana desa hingga miliaran rupiah. Penjualan beras murah di Samarinda jadi serbuan warga. Pasien di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Yusuf Tarakan, Rabu malam terpaksa dievakuasi keluar ruangan. Langkah tersebut dilakukan menyusul gempa berkekuatan 4,8 skala Richter. Saat terjadi gempa, pihak rumah sakit mengaku jika pasiennya berjumlah 340 orang. Dari jumlah tersebut, sebagian besar diungsikan keluar ruangan karena goncangannya cukup keras. Sedangkan beberapa pasien lainnya tetap bertahan di dalam bangunan karena masih menjalani operasi. Jumlah pasien saat ini ada 340. Alhamdulillah tidak semua kita evakuasi, sementara hanya pasien-pasien yang tidak darurat, yang darurat masih ada di posisi di ruangan, tapi tetap petugas dari rumah sakit standby apabila memang ada gempa susulan. Kondisinya semua terkendali mungkin? Terkendali, memang ada pasien satu yang tadi baru selesai operasi jadi kesakitan, tapi sudah kita atasi dan alhamdulillah sudah dalam kondisi baik. Berdasarkan catatan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tarakan, gempa tersebut tidak berpotensi terjadi tsunami. Terkait dugaan akan munculnya gempa susulan, pihak BMKG memastikan gempa susulan itu tidak sebesar gempa awal. Berkaitan dengan terjadinya gempa magnitudo 4,8 di Tarakan tadi ya, kami ingin tegaskan yang pertama bahwa gempa ini tidak berpotensi tsunami ya. Yang kedua, berkaitan dengan gempa susulan, sampai saat ini BMKG belum memonitor adanya gempa susulan, dan ingin saya sampaikan bahwa secara teori ya dan karakter gempa susulan itu biasanya kekuatannya lebih kecil daripada gempa utama. Ya. Saat gempa terjadi, kepanikan juga melanda di lingkup Rumah Sakit Pertamedika. Sejumlah pasien terlihat berusaha keluar bangunan dengan membawa selang infus yang masih menancap di tangan. Suasana rumah sakit menjadi tenang setelah gempa susulan yang ditakutkan tidak terjadi. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Kondisi rumah Jamin warga Tarakan ini rusak cukup parah setelah dinding rumahnya yang sebelah kiri ambruk diguncang gempa pada Rabu petang. Beruntung kejadian ini tidak memakan korban jiwa karena saat gempa terjadi para penghuni rumah memilih kabur meninggalkan rumah. Jamin sebagai pemilik rumah mengaku mereka sudah belasan tahun tinggal di rumah tersebut dan selama ini belum pernah mengalami bencana gempa. Jamin menduga dinding rumahnya roboh akibat guncangan gempa yang terlalu keras. Atas 12 tahun sudah. 12 tahun ya di sini. Tinggal di sini, Pak. Ya? Rumah sendiri ya, Pak ya? Tanah sendiri.
yang menyebabkan ambruk itu apa Pak? Karena memang goncangannya terlalu kuat atau gimana? Ya mungkin sudah mulai tidak fokus, sudah mungkin fondasi di bawah, terus goncangan juga lumayan kuat. Jadi fondasi di bawah ini apa? Beton ya atau kayu? cakar ayam atau Ya cakar ayam kalau bilang orang lah, karena masih pakai tiang kan. Pak, kalau waktu kejadian tadi malam Bapak pas di mana? Dalam rumah, cuma goncangan pertama langsung lari keluar aja sudah. Gubernur Kalimantan Utara yang melihat langsung kondisi rumah yang dilanda gempa mengaku sudah menyiapkan dana khusus. Nantinya tiap kepala keluarga akan diberikan dana perbaikan sebesar 10 juta rupiah dan dana tersebut akan ditransfer ke rekening masing-masing kepala keluarga. Apa dari BPBD, kemudian untuk dari Pemprov itu kita langsung kirim ke rekening, tidak bisa kita berikan tunai, kita langsung kirim ke rekening para korban 10 juta satu rumah. Data terakhir ada berapa rumah Pak yang terdampak? Ini lagi kita data semua, ya. Tapi yang termonitor di sini hanya 2 rumah yang terdampak dari kejadian semalam. 10 juta itu termasuk kerusakan ringan sama berat Pak? Iya. Dari catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdapat 17 rumah yang terdampak oleh gempa. Dari belasan rumah itu kondisinya beragam, mulai dari rusak berat hingga rusak ringan. Mustafa dan Amir Hamzah melaporkan dari Tarakan, Kalimantan Utara. Petugas pemadam kebakaran dengan dibantu tentara, polisi, dan satuan lainnya tengah berupaya memadamkan kebakaran rumah toko di Jalan Indra Kila, Strat 3 dalam Gunung Samarinda Baru, Balikpapan Utara, Kamis siang. Upaya pemadaman sempat terkendala karena bangunan tersebut dipenuhi barang yang mudah terbakar. Salah satu warga menyebut api berawal dari salah satu ruko yang terbakar. Saat kebakaran terjadi, warga ini yakin jika di dalam bangunan tersebut tidak ada aktivitas. Dari warung depan, warung makan depan. Asal api abang lihat di mana bang? Dari sebelah, ruko sebelah. Ruko sebelah ya? Sekitar jam berapa bang? Sekitar jam 8.10. Api sudah besar atau gimana? Sudah lumayan besar. Apakah di dalam ada aktivitas? Aktivitas tidak ada. Diperkirakan gara-gara apa nih bang yang abang tahu? Infonya sih dari gara-gara arus listrik ya. Sering di sebelah karena sering jelek, mungkin itu percikan dari awal. Dari Lurah Gunung Samarinda Baru didapat informasi jika bangunan yang terbakar ini berupa 4 ruko yang disewa oleh 2 pelaku usaha. Dan kobaran pertama kali muncul dari lantai 2. Di area RT 35 Kelurahan Gunung Samarinda Baru. Objek terbakar apa bang? Objek yang terbakar bangunan ruko terdiri dari 4 ruko yang disewa oleh 2 orang. Seperti itu. Situasi terkini belum kan? Saat ini lagi dilakukan pendinginan. Alhamdulillah 2 ruko sudah aman. Bisa 2 ruko lagi. Mohon doanya semoga semuanya bisa aman dan bisa terkendali semuanya. Petugas memastikan musibah kebakaran ini tidak memakan korban jiwa, sedangkan penyebab pasti munculnya api masih diselidiki polisi. Ruslan dan Amir Hamzah melaporkan dari Balikpapan. Halaman parkir sebuah kafe di Jalan Danau Semayang, Samarinda Kota, Kamis siang geger setelah penjaga malamnya ditemukan tergeletak di tanah sudah dalam kondisi tidak bernyawa. Untuk memastikan penyebab kematiannya, tim Inapis Polresta diterjunkan ke lokasi penemuan. Dari pemeriksaan awal, petugas tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan. Namun untuk memastikan penyebab kematian, petugas mengevakuasi jasad lelaki penjaga malam tersebut ke rumah sakit untuk divisum. Siang ini kami mendapatkan laporan bahwa ada warga yang menemukan jenazah di TKP-nya di sana, mungkin kelihatan dari kamera,
Untuk sementara tadi sudah dilakukan olah TKP bersama Inavis dan hasil dari olah TKP sementara itu bisa kami sampaikan bahwa dugaan awal bahwa jenazah ini meninggal karena sakit. Jadi karena belum ada ditemukan tanda-tanda kekerasan. Untuk sekarang jenazahnya sedang dibawa ke rumah sakit AWS. Salah satu warga menyebut pria yang ditemukan tewas ini merupakan pendatang asal Kalimantan Selatan. Sejauh ini mereka tidak mengetahui nama aslinya, namun mendiang kerap dipanggil dengan sebutan Agus. Memang tinggal di sini. Sebagai apa, Bu? Dulu wakar di sini. Iya, wakar kampung dulu, tapi sekarang wakar Sari Rasa. Awalnya gimana, Bu? Awalnya? Iya. Udah tahu juga Ibu tadi, sudah tahu dari orang-orang juga. Dia lagi apa di sini, Bu? Dia katanya mau baiki motor, mau ganti uli, tapi itu belum sempat ganti uli itu. Sebelumnya ada riwayat sakit atau seperti apa, Bu? Udah ada sih, cuman bilang bubuhannya sih bilang sering sakit sini. Oh, sakit di bahu? Di Tadi dada? pagi di situ nyender di tembok. Untuk proses pemakaman Agus, polisi menunggu kedatangan pihak keluarga. Iswanto dan Amir Hamzah melaporkan dari Samarinda.